Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemala Dwi Pratiwi dengan NIM 0311220003. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa sih siklus akuntansi itu? Ada apa aja ya tahapan-tahapannya? Oke, tidak usah menunggu waktu yang lama, kita langsung saja ke videonya ya. Selamat menonton. Yang pertama nih, saya akan menjelaskan apa itu siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan suatu proses akuntansi sistematis dan bertahap yang dilakukan dengan tujuan untuk memproses berbagai bukti transaksi keuangan dan mengolahnya menjadi sebuah laporan atau informasi akuntansi pada sebuah entitas dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan akuntansi. Kira-kira ada apa aja ya? Tahapan siklus akuntansi ini dibagi menjadi 3 tahapan. Oke, untuk tahap pertama ada tahap pencatatan, kedua tahap pengikhtisaran, ketiga tahap pelaporan. Saya akan menjelaskannya satu persatu. 1. Tahap pencatatan. Tahap ini adalah tahap dimulainya siklus akuntansi, yaitu pelaksanaan pencatatan bukti transaksi keuangan yang muncul akibat adanya transaksi keuangan. Pada tahap ini terdiri dari pencatatan dalam jurnal umum, pempostingan ke buku besar, dan pencatatan dalam neraca saldo. Yang kedua, tahap pengikhtisaran. Tahap ikhtisar ini adalah tahap kedua dalam siklus akuntansi, di mana tahap ikhtisar ini meliputi neraca-neraca dan penyesuaian jurnal. Untuk ini opsional ya. Dari kedua laporan ini bisa dibuat neraca lajur untuk memudahkan pembuatan laporan keuangan. Kemudian membuat jurnal penutup, penutupan buku besar, dan neraca saldo setelah penutupan. Ketiga, tahap pelaporan. Di tahap pelaporan ini merupakan tahap yang terakhir pada siklus akuntansi yang meliputi pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, laporan neraca atau posisi keuangan, dan yang terakhir adalah laporan catatan atas laporan keuangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan siklus akuntansi. Yang pertama itu ada transaksi, lalu jurnal, posting ke buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, lalu ada laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup, lalu jurnal pembalik. Jadi saya akan menjelaskan semua satu persatu. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang pertama dalam siklus akuntansi ini ada identifikasi transaksi. Identifikasi transaksi ini yaitu kegiatan identifikasi ini dilakukan secara tepat oleh akuntan yang bisa dilakukan dengan cara melakukan pencatatan setiap transaksi yang terjadi. Transaksi akuntansi yang dicatat merupakan setiap transaksi yang memiliki dampak secara langsung pada perubahan kondisi keuangan perusahaan dan dinilai secara objektif. Transaksi yang terjadi juga harus memiliki bukti-bukti transaksi agar bisa dilakukan identifikasi. Nah, bukti transaksi ini bisa berupa nota, kwitansi, dan juga faktur. 2. Analisis transaksi. Setelah tahapan identifikasi, tahapan siklus akuntansi selanjutnya adalah akuntan harus melakukan analisis terhadap transaksi tersebut tentang pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Sistem pencatatan akuntansi dalam perusahaan selalu menggunakan double entry system
Artinya, setiap transaksi akuntansi yang terjadi akan memberikan pengaruh pada posisi keuangan di debit dan kredit dan harus dalam jumlah yang sama besarnya atau balance. 3. Pencatatan transaksi dalam jurnal. Setelah akuntansi melakukan analisis transaksi, maka tahapan selanjutnya dalam siklus akuntansi adalah dengan mencatat semua transaksi ke dalam sebuah jurnal keuangan. Dalam ilmu akuntansi, jurnal diartikan sebagai sebuah catatan kronologis selama satu periode dengan transaksi-transaksi yang terjadi. Proses memasukkan informasi tersebut disebut penjurnalan. Nah, dalam proses penjurnalan ini, setiap transaksi dibagi ke dalam dua bagian, debit dan kredit. Pencatatan ini bisa dilakukan dalam sebuah jurnal umum. Pencatatan harus dilakukan dengan berurutan dan teliti, tanpa ada transaksi yang terlewatkan, sehingga pada masa akhir akan didapatkan jumlah debit dan kredit yang sama besarnya. Yang keempat, posting buku besar. Setelah dicatatkan ke dalam sebuah jurnal, siklus akuntansi berikutnya adalah memindahkan semua transaksi ke dalam buku besar. Secara umum, buku besar dapat diartikan sebagai kumpulan rekening pembukuan yang berisikan informasi aktiva tertentu yang dicatat dalam satu periode. Dalam sebuah perusahaan dipastikan memiliki berbagai daftar rekening buku besar. Masing-masing rekening yang ada dalam buku besar tersebut diberi nomor-nomor kode tertentu. Tujuannya adalah memudahkan ketika proses identifikasi dalam jurnal tersebut. Selain itu, akuntan juga akan lebih mudah dalam melakukan pengecekan ulang atau melihat referensi terkait dengan transaksi yang terjadi jika sudah tercatat dalam buku besar. Yang kelima, menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Tahapan selanjutnya dalam siklus akuntansi yang dilakukan oleh seorang akuntan adalah menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca saldo berisikan daftar saldo dari masing-masing rekening pada buku besar pada periode tertentu. Dalam menuliskan neraca saldo, saldo yang terdapat dalam buku besar disatukan dan harus dalam kondisi sama jumlahnya. Bila dalam suatu kondisi ternyata terdapat transaksi yang belum tercatat atau ditemukan ada kesalahan dalam rekening saldo, maka akuntan wajib untuk melakukan pencatatan dalam jurnal penyesuaian. Penyusunan jurnal penyesuaian ini bersifat periodik dan prosesnya juga sama dengan penjurnalan pada umumnya. Setelah dicatat dalam jurnal penyesuaian, maka hasil laporan keuangan menjadi aktual. 6. Penyusunan neraca saldo, penyesuaian, dan laporan keuangan. Tahapan berikutnya dalam siklus akuntansi adalah penyusunan neraca saldo, penyesuaian, dan laporan keuangan. Neraca saldo penyesuaian dibuat dengan berdasarkan pada buku neraca saldo yang sudah dibuat sebelumnya dengan memperhatikan jurnal penyesuaian. Saldo-saldo tersebut terbagi ke dalam kelompok aktiva dan pasiva sesuai dengan statusnya. Kemudian disusun hingga jumlah saldo keduanya sama besar. Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan neraca saldo, penyesuaian ini adalah jumlah saldo pada aktiva maupun pasiva berjumlah sama besar. Bila tidak, maka terjadi kesalahan dalam perhitungan dan tidak bisa dibuat laporan keuangannya. Laporan keuangan ini dibuat setelah jumlah saldo aktiva dan pasiva pada buku neraca saldo berjumlah sama besar atau bisa disebut juga dengan balance. Nah, dalam laporan keuangan disusun beberapa laporan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan neraca yang menghitung likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Oke, selanjutnya akuntan masuk ke dalam tahapan terakhir nih, yakni pembuatan jurnal penutup.
Yang ketujuh, menyusun jurnal penutup. Tahapan berikutnya dalam siklus-siklus akuntansi adalah penyusunan jurnal penutup oleh seorang akuntan. Jurnal penutup ini disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Untuk menutup kedua rekening tersebut, caranya bisa dengan membuat nihil nilai rekening tersebut. Tujuannya melakukan penutupan rekening ini adalah untuk melihat aliran pada sumber selama periode akuntansi tersebut berjalan. Setelah rekening tersebut ditutup, jurnal penutup ini bisa digunakan untuk mengukur setiap kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode tersebut. Pada periode selanjutnya, jurnal penutup bisa membantu untuk memulai kembali dalam siklus akuntansi selanjutnya. Oke, ini terakhir saya akan menjelaskan siklus tambahan, yaitu menyusun neraca saldo dan jurnal pembalik. Tahapan pada siklus akuntansi dalam satu periode sebelumnya sudah bisa diakhiri dengan pembuatan jurnal penutup aja loh. Nah, proses penyusunan neraca saldo dan jurnal pembalik ini bersifat opsional, boleh dilakukan atau tidak. Neraca saldo pada tahap ini berisikan saldo rekening permanen dari rekening buku besar setelah jurnal penutup. Sementara jurnal pembalik dibuat agar proses pencatatan beberapa transaksi tertentu, terutama yang selalu berulang, bisa lebih sederhana. Sekian video penjelasan siklus akuntansi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata yang saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.